Sebelum kita masuk ke epidemiologi dari Coxsackie virus ini, kita harus tahu apa itu Coxsackie virus. Coxsackie virus adalah virus tak berselubung dengan RNA untai tunggal linear. Coxsackie virus dibagi menjadi virus grup A dan grup B berdasarkan pengamatan awal patogenisitasnya pada tikus. Coxsackie virus grup A menyebabkan flaccid paralysis atau lumpuh layu, yaitu lumpuh yang disebabkan karena tidak adanya tonus atau kekuatan otot yang disebabkan oleh miosistis umum. Sedangkan Coxsackie virus grup B menyebabkan spastic paralysis atau lumpuh karena overstimulasi dari otot akibat cedera otot vokal dan degenerasi jaringan saraf, pankreas, dan miokard. Setidaknya ada 23 serotipe, yaitu serotipe 1 sampai 22 dan serotipe 24 yang dikenali dari Coxsackie virus grup A ini. Sedangkan dari grup B telah dikenali 6 serotipe, yaitu serotipe 1 sampai 6. Penyakit tangan, kaki, dan mulut atau HFMD atau Hand, Foot, Mouth Disease adalah penyakit ruam atau gatal yang menyebar yang disebabkan oleh virus dan paling sering disebabkan oleh Coxsackie virus ini. Coxsackie virus A16 adalah serotipe yang paling sering terlibat sebagai agen penyebab. Coxsackie virus A10 telah terlibat dalam penyakit yang parah. Nah, HFMD yang disebabkan oleh CVA16 ini umumnya bersifat self-limited atau bisa sembuh dengan sendirinya dan cenderung bersifat ringan dengan gejala demam, ruam kulit, sariawan, dan faringitis. Kadang-kadang, CVA16 ini dapat menyebabkan infeksi serius dengan komplikasi, termasuk encephalitis, myokarditis, dan flaccid paralysis atau lumpuh layu, atau kelumpuhan karena tidak adanya kekuatan atau tonus otot. Sekarang kita masuk ke epidemiologi penyakit dari Coxsackie virus ini, yaitu HFMD yang telah disebutkan tadi. Di Indonesia sendiri, data epidemiologi untuk HFMD masih belum memadai, yang mungkin disebabkan karena sifat penyakit itu sendiri yang bersifat self-limited atau yang dapat sembuh dengan sendirinya. Dari 48 kasus HFMD yang diterima oleh Laboratorium Virologi Pusat Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan Badan Litbang Jakarta, ditemukan 26 kasus disebabkan oleh enterovirus dan 3 diantaranya NC71. Sedangkan Coxsackie virus ini sendiri termasuk ke dalam bagian enterovirus. Selanjutnya kita akan membahas morfologi dari Coxsackie virus. Coxsackie virus termasuk dalam famili Picornaviridae, genus enterovirus, dan kelompok enterovirus manusia. Coxsackie virus ini mengandung satu untai plus RNA yang dilindungi oleh kapsid ikosahedral yang secara eksklusif terdiri dari protein. Partikel virus tidak mengandung enzim dan tidak memiliki selubung atau envelope. Ukurannya sendiri 22-30 nanometer. Coxsackie virus dibagi menjadi dua subkelompok, yaitu subkelompok A atau yang biasa disingkat dengan CA dan subkelompok B yang biasa disingkat dengan CB. Untuk subkelompok A terdiri dari 24 serotipe, yaitu serotipe 1 sampai 22 dan serotipe 24. Untuk kelompok B terdiri dari 6 serotipe, yaitu serotipe 1 sampai serotipe 6. Untuk yang selanjutnya, permukaan kapsid dari Coxsackie virus atau virion padat merupakan kombinasi dari 60 protomer yang masing-masing terdiri dari 4 protein virus atau kita singkat dengan VP, diberi nomor 1 hingga 4. Nah, untuk yang pertama adalah VP4, di mana merupakan internal protein yang terhubung dengan genom. Nah, untuk yang VP1, dia merupakan epitop yang biasa berikatan dengan antibodi atau neutralizing antibody untuk menetralisir, akan tetapi juga ada minor epitop di VP2 dan VP3. Nah, RNA diapit dengan non-translating poly A region atau NTR dengan ujung 5 dan ujung 3 dan terdapat viral protein genome link yang terhubung pada bagian NTR ujung 5. Nah, untuk yang selanjutnya kita masuk ke kultur dan pembiakan. Coxsackie virus sendiri merupakan virus, di mana kita memerlukan media berupa sel atau lingkungan menyerupai sel agar virus bisa berkembang biak. Nah, sampelnya dari mana aja? Nah, sampel ini bisa kita dapatkan dari sampel tinja, swab tenggorokan, dan sampel cairan vesikular pasien yang menderita HFMD. Namun, sampel serum dan cairan cerebrospinal sampel juga bisa diuji positif pada CV-A10 dalam beberapa penelitian. Kebanyakan kultur itu menggunakan ardicel atau rhabdomyosarcoma cell sebagai host cell untuk pembiakan Coxsackie virus itu. Ardicel dikultur terlebih dahulu hingga menutupi sekitar 90% dari permukaan plate. Lalu virus itu diinokulasikan pada plate, lalu diinkubasikan pada suhu 37 derajat Celcius. Nah, jika virus aktif, maka akan terdapat cytopathic effect, yaitu adanya perubahan morfologi dari host cell oleh virus seperti berikut. Nah, perlu diperhatikan bahwa penting untuk menyimpan virus di suhu rendah hingga minus 80 derajat Celcius jika tidak dilakukan pembiakan. Jika ingin mengamati virus di bawah mikroskop, maka cairan sampel dikultur menggunakan suspension culture system. Host cell disuspensi lalu diberikan virus dan diteliti secara berkala. Cairan dari kultur diambil lalu dibekukan pada suhu sekitar minus 80 derajat Celcius, kemudian dicairkan untuk merusak sel, lalu difilter untuk mengeliminasi debris sel.
Filtrat yang dihasilkan lalu dikonsentrasikan dan dipurifikasi. Sampel inilah yang akan diproses untuk diamati dengan transmission electron microscopy. Hasil yang akan terlihat adalah sebagai berikut. Karakteristik pertumbuhan kultur. Nah, Coxsackie virus ini dapat ditumbuhkan di sejumlah sistem kultur jaringan primer yang berasal dari jaringan primata, seperti monyet ataupun manusia. Nah, replikasi ini menghasilkan efek sitopatik yang khas dengan penggembungan sel yang terkait dengan aspek dendritik. Siklus virus selesai dalam waktu sekitar 7-8 jam dan berlangsung secara eksklusif di sitoplasma, serta terjadi lisi sel yang cepat. Selanjutnya, virus ini stabil pada rentang pH sekitar 3-10 dan resisten terhadap banyak disinfektan umum. Untuk membersihkan permukaan disarankan menggunakan klorin, dan untuk disinfeksi tangan dapat menggunakan disinfektan berbahan klorin ataupun iodin. Nah, Coxsackie virus ini dapat dihancurkan dengan paparan suhu di atas 50 derajat Celcius, akan tetapi keberadaan kalsium dan magnesium di dalam virus ini dapat melindungi virus ini dari inaktivasi panas. Virus ini sangat tahan dalam feses dan bertahan selama berminggu-minggu dalam suhu ruang tanpa kehilangan infektivitasnya secara signifikan. Sekarang yaitu struktur antigen. Coxsackie virus adalah bagian dari famili Picornaviridae pada genus Enterovirus dan termasuk spesies non-poliovirus. Coxsackie virus ini tidak memiliki selubung atau bisa disebut juga dengan non-enveloped virus dan namun memiliki kapsid untuk melindungi dirinya. Coxsackie virus sebagai enterovirus dapat hidup di lingkungannya ekstrim seperti di asam lambung atau bisa disebut juga dengan virus yang stabil. Selanjutnya, Coxsackie virus ini memiliki kapsid berbentuk icosahedral atau memiliki 20 sisi, dan setiap sisinya itu memiliki 12 kapsomer, dan satu kapsomer itu memiliki 5 protomer. Dalam satu protomer memiliki 4 polipeptida virion, yaitu VP1 sampai VP4 yang semuanya memiliki aktivitas antigenik. Viral protein 1, viral protein 2, dan viral protein 3. Mereka semua tertanam di permukaan kapsid. Ketika viral protein 1, virus berikatan dengan reseptor, viral protein 4 dari Coxsackie virus akan mengubah konformasinya, sehingga akan terjadi uncoating atau lokasi genom dari dalam keluar kapsid. Selanjutnya ada patogenesis. Coxsackie virus umumnya menyebabkan penyakit pada manusia. Transmisi Coxsackie virus biasanya dengan rute fekal oral dan pernafasan. Fekal oral itu atau dengan kata lain transmisi yang dapat terjadi jika mengonsumsi makanan yang terkontaminasi feses penderita Coxsackie virus. Cara fekal oral bisa disingkat sebagai 4F atau fluid, fields, flies, dan fingers, di mana fluid itu sumber air terpapar feses penderita Coxsackie virus. Selanjutnya ada field, di mana tanah terpapar feses orang penderita Coxsackie virus. Selanjutnya ada flies atau lalat, di mana jika lalat mendatangi feses orang sakit akan mentransmisikan bagian dari feses dari satu tempat ke tempat lainnya. Selanjutnya ada fingers, yaitu di mana jari-jari kita menyentuh permukaan yang telah terkontaminasi oleh Coxsackie virus atau formite. Secara respiratori, virus dapat transmisi melalui droplet, misalnya sekret cairan hidung, misalnya ingus, dan juga sekret cairan tenggorokan seperti ludah atau dahak. Setelah virus sudah masuk dalam tubuh melalui mulut atau pernafasan, virus akan bereplikasi di tenggorokan dan usus, biasanya di dalam sel-sel mukosa. Kemudian, dalam waktu sekitar 24 jam, virus akan menyebar ke kelenjar getah bening di seluruh tubuh melalui darah yang disebut dengan viremia. Ada dua jenis viremia, satu yang lebih kecil atau viremia minor. Viremia minor ini membawa virus ke berbagai organ seperti hati, limpa, sumsum tulang, dan kelenjar getah bening. Dan yang lebih besarnya atau viremia mayor, dia membawa virus ke organ-organ target seperti sistem saraf pusat, jantung, dan kulit. Terdapat dua tipe atau jenis virus Coxsackie, yaitu tipe yang pertama, grup A, yang berhubungan dengan infeksi pada kulit dan seluruh selaput lendir, konjungtivitis hemoragik akut, dan penyakit hand, foot, and mouth atau disingkat HFMD. Yang kedua yaitu grup B, yang berhubungan dengan infeksi pada jantung, pleura atau lapisan tipis yang menutupi paru-paru dan bagian dalam rongga dada, pankreas, hati, sakit dada dan perut bagian atas, penyakit miokarditis, perikarditis, dan hepatitis. Infeksi virus Coxsackie menimbulkan penyakit yang disebut dengan penyakit tangan, kaki, dan mulut atau hand, foot, and mouth disease. Infeksi virus Coxsackie menimbulkan gejala seperti demam, malaise atau tidak enak badan, rom kulit, dan sakit tenggorokan. Penyakit tangan, kaki, dan mulut atau HFMD akibat infeksi virus Coxsackie biasanya bersifat ringan dan dapat hilang dengan sendirinya dalam 10 hari.
Hand, Foot, and Mouth Disease atau HFMD adalah suatu penyakit infeksi sistemik akut yang disebabkan oleh enterovirus, ditandai dengan adanya lesi berbentuk ulkus pada mulut yang dirasakan sangat nyeri dan perih oleh penderitanya, dan eksantema berbentuk vesikel pada ekstremitas bagian distal yang tidak terasa sakit atau gatal, tapi sedikit nyeri jika ditekan, disertai dengan gejala konstitusi yang ringan dan biasanya bersifat sosirna. Anak-anak kurang dari 10 tahun paling banyak terkena penyakit ini, dan wabah dapat terjadi di antara anggota keluarga dan kontak erat. Serangan virus dapat terjadi pada berbagai tingkat usia, akan tetapi resiko yang paling tinggi terjadi pada usia bayi, anak-anak terlebih di bawah usia 10 tahun, dan pasien dengan kondisi kelainan imunitas. Sanitasi yang jelek, status ekonomi yang rendah, dan kondisi tempat tinggal yang padat sangat mendukung dalam penyebaran infeksi virus Coxsackie. Diagnosis dari infeksi virus Coxsackie dapat dilakukan melalui diagnosis laboratorium, yaitu melalui tes serologis, isolasi virus dengan kultur, dan teknik PCR. Pemeriksaan serologis jarang dilakukan karena tidak dapat menunjukkan serotipe yang spesifik dari enterovirus. Standar kriteria untuk mendiagnosis infeksi enterovirus adalah dengan isolasi virus. Virus dapat diisolasi dan diidentifikasi melalui kultur dan teknik immunoassay dari lesi kulit, lesi mukosa, atau bahan feses. Polymerase chain reaction atau PCR memberikan hasil yang cepat dan tepat dalam mendeteksi dan identifikasi serotipe enterovirus. Pemeriksaan ini menjadi uji diagnostik yang sangat bernilai, tetapi dibatasi oleh ketersediaannya dan biayanya yang relatif mahal. Fungsi lumbal merupakan pemeriksaan yang penting jika terjadi meningitis. Profil dari cairan cerebrospinalis pada penderita dengan meningitis aseptik akibat enterovirus adalah leukosit yang sedikit meningkat, kadar gula yang normal atau sedikit menurun, dan kadar protein yang normal ataupun sedikit meningkat. Kebanyakan orang yang terinfeksi hand, foot, and mouth disease akan sembuh sendirinya pada hari ke-7 sampai hari ke-10. Sampai saat ini belum ada pengobatan yang pasti dan spesifik untuk mengatasi hand, foot, and mouth disease. Namun, ada beberapa pengobatan yang dapat meringankan gejala seperti demam dan radang mulut. Pengobatan tersebut yaitu acetaminophen dan ibuprofen. Nah, selama terinfeksi hand, foot, mouth disease, pasien akan mengalami radang mulut yang membuat nyeri saat menelan. Oleh karena itu, harus diberi minum banyak agar mencegah dehidrasi. Cara efektif untuk pencegahan infeksi virus Coxsackie adalah dengan mencegah agar virus tersebut tidak berpindah. Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah cairan tubuh, karena cairan tubuh merupakan sumber infeksi dari virus tersebut. Ada 6 hal yang dapat kita lakukan untuk mencegah infeksi virus tersebut. Yang pertama adalah dengan menjaga kebersihan tangan. Kita dapat melakukan ini dengan mencuci tangan dengan air dan sabun atau menggunakan hand sanitizer dengan yang mengandung alkohol minimal 60%. Yang kedua, kita bisa menggunakan sarung tangan atau handscoon ketika berkontak langsung dengan cairan tubuh seperti urin dan darah. Yang ketiga, kita dapat mencegahnya melalui udara dengan menggunakan masker, mengikuti etika batuk dan bersin yang benar, dan segera membuang tisu yang kotor, dan segera mencuci tangan. Yang keempat, kita dapat mencegah melalui darah atau cairan tubuh dengan tidak menggunakan barang-barang pribadi secara bersamaan seperti handuk, sikat gigi, pisau cukur, dan lain-lain. Nah, yang kelima, kita dapat mencegahnya melalui pencegahan klinik seperti membuang sampah medis ke tempat-tempat yang telah disediakan atau dengan pemberian obat. Dan yang terakhir, keenam, kita bisa mencegahnya dengan pencegahan lingkungan, yaitu mendisinfektan benda-benda atau lingkungan yang sudah terkontaminasi dengan menggunakan deterjen ataupun cairan antiseptik lainnya, kemudian dibilas dengan air.